Setelah melihat anak sekolah tersebut bernyanyi di depan Presiden Jokowi di Istana Negara pada saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kesibukan Farel menerima undangan menyanyi tidak mengendurkan semangat Farel belajar. Saya mencoba menghubungkan kisah viralnya Farel Prayoga dengan kepemimpinan nasional. Saat ini partai-partai politik sedang sibuk mencari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024. Akhirnya sosok yang tiba-tiba muncul itulah yang menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya. Dan insya Allah akan membawa perubahan bagi Indonesia. Marilah kita menghargai semua orang, karena kita tidak tahu di masa depan orang tersebut akan menjadi apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tanggal 17 Agustus 2022, saya tidak mengenal siapa Farel Prayoga. Setelah melihat anak sekolah tersebut bernyanyi di depan Presiden Jokowi di Istana Negara pada saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah saya tertarik untuk mencari informasi lebih detail tentang penyanyi cilik tersebut. Namanya Farel Prayoga, anak kelas 6 SD dari Banyuwangi yang menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, ciptaan Abah Lala. Sejak kecil, Farel suka menyanyi dan sering mengamen bersama ayahnya sepulang sekolah. Proses sering mengamen itulah yang membuat Farel menjadi seorang penyanyi terlatih. Kemudian, saya mencoba melihat video-videonya di YouTube. Ternyata Farel Prayoga juga sudah terbiasa nyanyi dari panggung ke panggung di daerah Banyuwangi. Kegiatan itu pun membuat Farel sudah tidak demam panggung lagi ketika bernyanyi dimanapun. Setelah manggung di istana, nama Farel Prayoga semakin dikenal masyarakat Indonesia. Sehingga beberapa menteri mengundang Farel dan memberikan penghargaan setelah menjanjikan beasiswa untuk Farel. Undangan menyanyi pun mulai datang dari mana-mana, baik dari Banyuwangi maupun dari luar Banyuwangi. Kesibukan Farel menerima undangan menyanyi tidak mengendurkan semangat Farel belajar. Sehingga Farel pun harus naik jet pribadi milik sang pengundang agar tidak tertinggal sekolah setelah manggung di suatu daerah di Kalimantan. Viralnya Farel tentunya membuat ekonomi keluarga Farel menjadi lebih baik. Semoga Farel bisa tetap mengutamakan sekolahnya dan masih bisa memberi manfaat untuk keluarga dan masyarakat di sekitarnya melalui potensi yang dimilikinya. Kisah seperti Farel ini sebenarnya sudah beberapa kali terjadi di Indonesia, di mana seseorang tiba-tiba viral atau terkenal di seluruh Indonesia. Setelah viral, tiba-tiba rezeki melimpah karena banyak orang yang simpatik. Hanya setelah itu ada yang tetap bertahan di posisinya setelah viral dan ada pula yang turun kembali ke posisinya sebelum viral. Hikmah yang sangat penting dari kisah viralnya Farel adalah, dan orang-orang yang viral sebelumnya, kita harus menghargai semua orang. Sebab kita tidak tahu nasib seseorang di masa depan. Orang yang kita anggap biasa saja, bisa jadi tiba-tiba terkenal dan menjadi orang berpengaruh dan dihormati. Saya mencoba menghubungkan kisah viralnya Farel Prayoga dengan kepemimpinan nasional. Hal ini kebetulan ada hubungan dengan salah satu subbab di buku yang saya buat yang berjudul Manusia Suprarasional, yang bisa dilihat di link ini. Ya. Saya silahkan pembaca untuk download buku tersebut. Saat ini partai-partai politik sedang sibuk mencari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024. Sampai saat ini belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dirasa pas. Sebab jika dihubungkan dengan elektabilitas, ada beberapa sosok yang elektabilitasnya tinggi, tapi partai politik enggan mencalonkannya menjadi capres atau cawapres. Ada sosok-sosok yang akan dicalonkan oleh partai-partai politik, tetapi elektabilitasnya masih rendah. Jadi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres tahun 2024 sampai saat ini masih misteri. Jika belajar dari sejarah kepemimpinan nasional di Indonesia, kadang terjadi hal-hal yang tak terduga yang menghasilkan sosok yang tak terduga. Seperti halnya peristiwa G30 SPKI tahun 1965
yang membuat nama Maijen Soeharto sebagai Panglima Kostrad saya itu menjadi populer dan akhirnya beliau menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Reformasi yang terjadi setelah lengsernya Presiden Soeharto memunculkan sosok alternatif Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk membuat kondisi bangsa tidak terpecah. Sosok alternatif itu akhirnya menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Kedua sosok tersebut menurut saya bisa jadi presiden karena ada kejadian besar berskala nasional yang tidak terduga sebelumnya. Walaupun tentunya saya meyakini kalau kedua sosok tersebut pasti sudah mengetahui kalau akan menjadi presiden. Karena keduanya bukan sosok sembarangan. Membaca situasi Indonesia ke depan, saya tidak ingin menjelaskan secara detail. Ya, bisa jadi sejarah kembali berulang. Sehingga ada suatu peristiwa besar berskala nasional yang memunculkan tokoh yang awalnya tidak diperhitungkan, menjadi sosok yang viral dan berpengaruh, serta mempunyai elektabilitas sangat tinggi untuk menjadi presiden. Elektabilitas yang sangat tinggi membuat partai-partai politik tertarik untuk mendukung sosok tersebut. Akhirnya sosok yang tiba-tiba muncul itulah yang menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya. Dan insya Allah akan membawa perubahan bagi Indonesia. Sosok ini bisa saja sebelumnya ada di dalam atau di luar lingkaran kekuasaan saat ini. Mungkin analisa di paragraf ini seperti mimpi, tetapi di Indonesia tidak ada yang tidak mungkin. Seperti halnya Parel Prayoga yang tiba-tiba terkenal dan bisa mendapatkan banyak hal yang mungkin saat ini hanya bisa diimpikan banyak orang. Poin pentingnya adalah, marilah kita menghargai semua orang, karena kita tidak tahu di masa depan orang tersebut akan menjadi apa. Bisa jadi sosok yang saya tuliskan itu memang benar adanya. Bisa jadi ini adalah sebuah impian dari manusia yang ingin adanya perubahan.